Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Juni 2020, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Berita gembira, berdasarkan hasil laporan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa ada 4 kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan swab setelah 2 kali berturut-turut negatif. Atas permintaan keluarga pasien yang dinyatakan sembuh, disampaikan biodata sebagai berikut. Pertama, kasus 07 atas nama Ngatino Karsodimejo, umur 60 tahun, laki-laki, alamat Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Gang Sukarela, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, yang telah menjalani karantina selama 67 hari, hari ini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kasus 08 atas nama Tarmiji Sultan Mohtar, umur 61 tahun, laki-laki, beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Setelah menjalani karantina selama 67 hari, pada hari ini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kasus 05 atas nama Sri Wahyuni, umur 34 tahun, perempuan, alamat Jenderal Urip Sumoharjo, Gang Sukarela, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan. Setelah menjalani karantina selama 47 hari, pada hari ini dinyatakan sembuh. Kasus 011 atas nama Hadijah Asana Najah, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Wage Rudolf Supratman, Gang At-Taqwa, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Setelah menjalani karantina selama 53 hari, pada hari ini telah dinyatakan sembuh. Kami ucapkan selamat kepada mereka-mereka yang telah sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan semakin banyak lagi kasus sembuh di Kabupaten Ketapang. Ini merupakan kasus ke-6 konfirmasi COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh. Selamat kepada masyarakat Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Benua Kayong. Harapan kami dapat menerima kembali mereka tanpa ada stigma negatif. Kasus ini membuktikan bahwa orang dengan komorbid atau orang dengan penyakit penyerta dengan konfirmasi COVID-19 bisa disembuhkan. Serta pada balita, kasus konfirmasi COVID-19 juga bisa disembuhkan. Sekali lagi, selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, kami menyampaikan tentang orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan jumlah orang dalam pemantauan 11 orang dan menjalani isolasi di rumah, sehingga ODP proses pantau berjumlah 284 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.426 orang. Dari 284 orang dalam pemantauan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 174 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 110 orang. Selanjutnya kami menyampaikan tentang pasien dalam pengawasan. Pada hari ini tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan, sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 23 orang. Kemudian PDP yang telah selesai masa pengawasannya berjumlah 45 orang. Dari 23 PDP,
jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang, dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang, tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Dari 23 PDP, tidak ada PDP yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Agus Jam. 23 orang PDP tersebut menjalani karantina di rumah masing-masing. Selanjutnya kami sampaikan tentang kasus konfirmasi positif COVID-19. Tidak ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, sampai hari Senin tanggal 8 Juni 2020, ada 15 orang konfirmasi positif 19 di Kabupaten Ketapang. 6 orang telah dinyatakan sembuh. Dari orang-orang konfirmasi COVID-19 tersebut, 15 orang semuanya menjalani isolasi di rumah singgah BSM Kabupaten Ketapang. Berdasarkan protokol COVID-19, seseorang dinyatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan swab 2 kali negatif berturut-turut. Jadi masa isolasi pasien COVID-19 bukan didasarkan pada hari isolasi, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Pasien konfirmasi positif selama di karantina mendapatkan asupan gizi dan kalori 2 kali lipat dari kita yang sehat, serta diawasi oleh ahli gizi yang kompeten dari Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang. Selanjutnya kami sampaikan tentang rapid test. Terjadi penambahan 1 orang rapid test reaktif berasal dari Kecamatan Delta Pawan. Dengan demikian, sampai hari ini ada 1 orang dengan rapid test reaktif menunggu hasil swab. Dari 41 orang dengan rapid test reaktif tersebar di Kecamatan Delta Pawan 20 orang, Kecamatan Bunua Kayung 2 orang, Kecamatan Airupas 4 orang, Kecamatan Kendawangan 2 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 5 orang, dan Kecamatan Nangatayap 8 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 4.341 orang sampai dengan tanggal 5 Juni 2020. Selanjutnya kami menyampaikan himbauan sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 bahwa grafik perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang telah melandai dengan effective reproduction number atau RA sebesar 0,94. Artinya RA kita di bawah 1, yang menyatakan bahwa tidak ada perkembangan meningkat dari kasus COVID di Kabupaten Ketapang. Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI mengatakan bahwa kepanikan, cemas, dan stres dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga rentan terhadap penyakit termasuk virus COVID-19. Jika kita sedang marah, cemas, sedih, dan tertekan, maka otak kita akan mengeluarkan hormon noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang akan membuat fisik kita menjadi lemah, sakit-sakitan, dan akhirnya mematikan saraf kita. Dalam menghadapi masa krisis COVID-19 ini, masyarakat harusnya berpikir positif dan tenang supaya mentalnya sehat dan daya tahan tubuhnya tidak melemah. Dengan daya tahan tubuh yang terjaga baik, maka tubuh tidak mudah terkena penyakit. Masyarakat diharapkan tetap tenang agar dapat mengenali gejala-gejala COVID-19 serta mengikuti arahan pemerintah sehingga dapat bertindak antisipasi terukur dengan tidak memiliki kecemasan berlebihan atau kekhawatiran dan stres terus-menerus. Mari kita saling mendukung dan jangan saling menyalahkan. Jika ingin sehat, hormon endorfin harus banyak keluar dari dalam tubuh, karena hormon ini dapat memperkuat daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina.
untuk memperkuat daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina dalam menghadapi pandemi virus corona pada saat ini. Yakni kita harus berpikiran positif, berperasaan serta emosi yang positif, dan juga bersyukur kepada Allah SWT. Dengan begitu, secara otomatis tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin atau dengan dikenal dengan hormon kebahagiaan. Hal ini juga akan membantu menjaga kesehatan mental kita. Langkah pencegahan virus COVID-19 secara fisik dapat dilakukan antara lain dengan mencuci tangan, menjaga jarak sosial, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi dan seimbang, menjaga kebugaran tubuh, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta masyarakat harus selektif dalam mengkonsumsi berita, yakni berita yang berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan konten, informasi yang belum terpercaya atau bahkan yang memperburuk keadaan sehingga dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Hentikanlah mengunggah informasi yang memperburuk situasi. Saat ini pemerintah perlu dukungan kerjasama dari seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, yaitu dengan menanamkan kesadaran dan ketaatan penuh terhadap protokol kesehatan dalam upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada malam tadi terjadi banjir rob di komplek fasilitas khusus BSM Ketapang. Kami sampaikan bahwa ada 2 gedung yang kami pakai. Pertama, gedung-gedung terdiri dari pila-pila. Yang kedua, gedung kantor BSM. Yang mendapat banjir mungkin gedung pila-pila yang di dalamnya berisi fasilitas seperti fasilitas hotel, kamar hotel. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ada yang tidak ada meja, tidak ada kursi, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Itu pernyataan yang salah. Sesungguhnya kalau pasien kita yang ada di villa, maka mereka tinggal seperti fasilitas hotel dengan WC dan tempat tidur seperti di hotel serta dengan AC. Saya rasa itu untuk membersihkan berita-berita tentang pernyataan banjir. Pada pagi ini banjir sudah surut dan bersih seperti sedia kala kembali. Selanjutnya kami sampaikan kesadaran untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga dari penyebaran COVID-19 dengan menghindari kerumunan dan tidak dulu berkumpul atau berpergian jika memang tidak dalam keadaan mendesak. Membiasakan untuk lebih taat dengan aturan dan himbauan pemerintah dengan selalu memakai masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Selalulah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jaga jarak dalam berkomunikasi. Yang paling terpenting, jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.